Kata pemiliknya 2 bulan nggak dipakai, alhasil si HP-nya pas dinyalain cuman bukan stuck sih, restart ya, nyampe di logo Redmi terus mati lagi. Jadi kita tempelkan antara power sama groundnya teman-teman buat nyalain si HP. Teman-teman silakan, nanti baterainya yang perlu diganti. Tapi sebelum kita ganti baterainya, oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Xiaomi Redmi Note 9. Dan ini keluhannya, kata pemiliknya 2 bulan nggak dipakai, alhasil si HP-nya pas dinyalain cuman bukan stuck sih, restart ya, nyampe di logo Redmi terus mati lagi. Dan kalaupun dicas hasilnya sama katanya. Begitu nyampe ke logo Xiaomi atau Redmi kayak tadi, terus mati lagi kayak gini teman-teman. Ini kita coba ya. Kalau untuk ampernya maksudnya besar ya, keluarannya 2 ampere, 2,3 ampere, jadi bagus. Tapi nggak ada logo pengisian daya dan hanya mentok di logo Redmi, kemudian mati lagi teman-teman. Kita langsung coba garap aja ya, ini kerusakannya di mananya. Oke, kita buka dulu SIM tray-nya, terus kita buka backdoor-nya. Tinggal teman-teman nyari celah, bisa dari pojokan, bisa dari bawah sini, atau dari atas lubang SIM tray-nya. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk di Redmi Note 9 ini, teman-teman agak hati-hati pas di bagian fingerprint-nya, karena takutnya karena si fingerprint ini dia modelnya nempel ke tutup belakangnya, takutnya ketarik, alhasil nanti yang ada malah putus teman-teman. Jadi perlu hati-hati, jangan terlalu pakai tenaga, dan sedikit sambil ditekan di bagian fingerprintnya, jadi biar nggak nempel ke tutup belakangnya kayak gini ya. Oke, ini kita buka, terus kita buka juga baut penutup mesinnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi dijeda dulu karena ada yang tanya-tanya masalah servisan. Oke, ini kita buka dulu baut si penutup mesinnya. Oke, ini udah kita buka semua ya. Nah, jatuhnya untuk di Redmi Note 9 kasus seperti ini paling banyak banget. Bisa jadi hampir 70% kasusnya hampir sama seperti ini ya. Jadi kasus lumrahnya lah gitu. Redmi Note 9 banyaknya kayak gini. Tiba-tiba HP-nya restart dan nggak bisa masuk nyampe ke tampilan menunya ya. Oke, ini kita cabut dulu baterainya, terus kita tempelin lagi. Kita cobain, karena kata pemiliknya mau dicas cuman mentok di logo Redmi doang, nggak bisa masuk ke logo tampilan baterai. Sama tetap mati juga. Kalau bisa nyampe ke logo Redmi, berarti harusnya ada baterainya teman-teman. Jadi kita pertama kali cek sebelum kita garap ke baterainya, kita coba cek volumenya. Takutnya si volumenya ini yang bermasalah. Jadi kita congkel dulu mesinnya. Ini buat kasus restart ya. Jadi buat kasus restart itu sebelum teman-teman garap baterainya, teman-teman cek dulu volumenya ya. Kayak gini. Nah, oke, kita tempelin di sini ada titik. Nah, ada yang PWR, ada yang up, ada yang down. Artinya ini tombol volume bawah, titik volume bawah, ini titik volume atas, ini tombol power, dan ini ground. Jadi kita tempelkan antara power sama groundnya teman-teman, buat nyalain si HP. Kayak gini sampai getar. Mana ya, belum getar.
Belum ya? Siap. Kita coba lagi. Ya. Mohon. Tapi bisa di-pick up kuenya. Tapi bisa di-pick up kuenya kan. Kalau sekiranya susah kayak tadi nih agak ribet, nah teman-teman bisa langsung ke titik 4 ini, ke semuanya aja nggak apa-apa. Siap. Ya, mohon. Mana nih? Kok nggak bisa ya? Nah, coba kita lihat nih, kalau ke fast food dia bisa nggak? Nah, kalau ke fast food dia bisa masuk lama, artinya baterainya ada, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, berarti bisa jadi ini baterainya yang bermasalah. Jadi bukan di volume bawahnya, karena untuk masuk ke fast food itu perlu tekan volume bawah sama tombol power secara bersamaan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silakan ganti baterainya yang perlu diganti. Tapi sebelum kita ganti baterainya, jadi ini fix nih, pasti kerusakannya di baterai. Tapi sebelum kita ganti baterainya, coba kita perbaiki dulu ya. Jadi untuk langkah pergantian itu udah jatuhnya langkah akhir lah, step terakhir sebelum bisa diperbaiki. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, ya kita benerin dulu. Tapi kalau misalkan udah jelek, misalkan taruhlah si baterainya udah kembung, atau si baterainya misalkan dari 100% tiba-tiba langsung 80, atau dari 50 tiba-tiba mati lah gitu, 50 cepet turun ke 20, atau ada yang mati. Nah, itu bisa langsung diganti aja baterainya. Tapi kalau misalkan baterainya masih normal nih 100% dan turunnya juga nggak terlalu cepet-cepet banget lah gitu, pemakaian 6 jam baru habis gitu, itu masih normal ya jatuhnya. Jadi lebih baik, bagusnya sih diperbaiki. Ini kita buka dulu. Nah, untuk copot baterainya bisa kayak gini teman-teman, ditarik bagian apa namanya, lem baterainya pakai pinset. Nah, terus tinggal tarik kayak gini ya, tinggal digulung. Nah, jadi lebih simple, lebih gampang juga, dan nggak takut si baterainya malah kecolok pakai apa namanya, congkelan baterai kayak gini ya. Kalau congkel baterai takutnya kecolok gitu. Nah, bagusnya kayak gini. Oke, kita lanjut dulu, kita coba garap ya tanpa kita ganti, alias kita perbaiki dulu coba nih. Oke, ini kita buka dulu, sebet kayak gini ya. Jadi kita fokus di bagian mesin baterainya. Kita buka dulu nih. Oke, terus bagian penutup lakban sininya sama kita buka juga. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat ya, di sini ada fuse ya. Nah, ini, nah nanti ini akan kita copot teman-teman. Kita copot, nanti akan kita bantu jumper ya. Nah, jadi kita fokusinnya adanya di sini ya. Oke, ini kita perjelas dulu. Nah, sekarang kita siapin dulu fluknya dan juga kabel jumpernya. Ini udah kita siapin dulu. Lalu selanjutnya tinggal kita kasih fluk bagian fuse yang mau kita congkel teman-teman. Jangan terlalu banyak, segini aja nggak apa-apa ya. Oke, terus kita siapin juga solder. Kalau misalkan yang kita pakai ini yang merek Quick ya, yang bisa diatur suhunya. Jadi kita pakai suhunya 400 teman-teman. Jadi biar lebih cepet buat panasnya. Oke, kita juga siapin timah gulungnya. Jadi biar lebih gampang nanti ketika penyongkelannya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kita panasin dulu fluknya biar mencair. Nah, kemudian kita kasih timah di bagian kanan kirinya. Jadi biar gampang. Soalnya kalau nggak pakai timah, nggak dibantu pakai timah, itu agak sedikit keras teman-teman. Nah, ini udah keangkat sedikit. Nah, tinggal yang sebelah kirinya kita panasin juga. Kita kasih ini lagi ya, timah. Nah, ini agak sedikit banyak, jadi biar ngelupas. Oke, ini udah copot.
Nah, lanjut kita bersihin dulu sisa-sisa dari pencongkelan tadi teman-teman. Ini kita bersihin dulu soldernya. Nah, ini bersihin dulu, dikasih apa namanya, timah lagi. Jadi biar nanti pas kita ngejumper nggak terlalu susah. Biasanya timah bawaan handphone itu lebih keras daripada timah yang kita pakai teman-teman, atau timah yang biasa para teknisi pakai. Alhasil jadi perlu ditambahin timah biar lebih gampang dan nempel ketika kita ngejumpernya. Ini kita lelehin dulu timah, kemudian kita kasih di kabel jumpernya. Kalau nggak diginiin susah nempelnya teman-teman. Jadi perlu kayak dipanasin dulu gitu, nyampe si warna tembaganya itu berubah jadi silver. Nah kalau udah, baru kita pasang di bagian fusenya tadi. Karena ada kanan kiri tuh. Nah kanan kirinya tinggal disolder aja dua-duanya. Nah kayak gini, kanan dan kirinya. Kalau udah serasa nempel, tinggal kita putusin aja kabel jumpernya. Oh ini belum nempel ya. Kita ulang. Oke, yang kanan udah, tinggal yang kiri. Nah ini udah nempel, udah kencang banget. Oke lanjut, tinggal diputusin aja. Nah kayak gini, nah, putusin, udah beres. Tinggal kita cobain ya. Nah udah, tinggal kita rapihin dulu, kita lipat. Nah, oke beres. Tinggal kita cobain ke handphonenya. Oke kita pasangin juga konektor baterainya, konektor mainboardnya, sama konektor LCD juga jangan lupa dipasang. Kalau sudah, baru kita nyalain. Nah kasus sebelumnya kan restart terus ya, jadi sampai di logo mati lagi. Nah ini kita coba ya, kita tungguin. Nah ini udah mati. Apa lowbat baterainya? Coba kita copot dulu. Takutnya lowbat dia baterainya ya. Ya udah, ini kita coba tembak baterai dulu aja deh biar aman ya. Kita coba tembak baterai dulu ya, kurang lebih sekitaran setengah jaman lah paling lama. Nggak usah terlalu lama banget ya, paling lamanya ya sejam lah kalau misalkan masih ada garapan lain. Kalau misalnya nggak ada garapan ya setengah jam juga udah bisa. Yang penting ada sedikit daya buat si handphonenya ngangkat teman-teman. Seperti biasa ya, buat jumpernya yang plusnya yang di plus, yang plus yang merah, yang minusnya yang ground. Nah di sini kita taikin di 4 volt. Ini udah naik di 0,33 mA ya. Tinggal kita, nah ini kita tuker ya ke 5 volt, jadi biar asupannya bisa lebih dari 1 ampere teman-teman. Terus kita taikin di 4,5, pokoknya mentoknya di 5 volt lah teman-teman ya. Ini kita setel di 4,7, sedangkan untuk arusnya 0 sampai 5 volt, tapi kita setelnya nyampe ke 5 ampere. Dah, tinggal kita tungguin setengah jam kemudian, nanti baru kita lihat lagi seperti apa hasilnya. Oke, ini udah setengah jaman ya berlalu, kita coba cek lagi. Ya mungkin udah ada terisi daya lah, karena yang kita setel itu kan 5 ampere, jadi otomatis pasti lebih cepat pengisiannya teman-teman. Mungkin bisa jadi si baterainya udah terisi 20, 30, atau bahkan bisa juga sampai 50 kalau misalnya setengah jam. Tapi kalau kita setelnya di 1 ampere itu bakal lama. Biasanya 1 jam tuh ngangkat sampai 10% lah gitu ya. Oke, ini tinggal kita coba nyalain. Masuk ke logo Redmi, kita tungguin. Ya, ini sih fix baterainya teman-teman. Jadi mau nggak mau diganti baterainya. Yang penting teman-teman udah tahu bagaimana cara jumper fusenya untuk kasus seperti ini. Jadi sebelum diganti baterainya teman-teman bisa jumper fusenya seperti tadi ya. Jadi cuman sedikit saran buat kalau misalnya udah di jumper fuse tembak baterai masih nggak bisa, berarti mau nggak mau diganti baterainya. Oke, terima kasih dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe ya, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa buat share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian kalau misalkan video tutorial ini sangat membantu bagi teman-teman ya. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.